Bab 471. Kalian ingin menginterogasiku. Samuel sangat marah, sampah. Tak tahu malu. Kalian semua maju. Dengan dukungan Samuel, beberapa orang itu segera menyerang Rocky. Maxi tak bisa bergerak. Ia hanya mengepalkan tinjunya di samping sambil bersorak, dengan wajah menyeringai. Setelah Master Sam membereskan Rocky, dia akan menghancurkan anak ini menjadi 10.000 keping, lalu mengambil dagingnya sepotong demi sepotong dan mencampurkannya ke dalam mangkuk makanan anjing. Beberapa seniman bela diri bergegas menuju Rocky dari arah timur, barat dan selatan. Ketiganya bekerja sama dengan sempurna, tanpa celah. Tepat ketika mereka hendak menerkam Rocky, dia tiba-tiba berbalik ke samping. Ketiga master bela diri itu hanya merasa pandangannya buram, hingga sedetik kemudian sadar bahwa Rocky di depan mereka telah menghilang. Sebelum mereka benar-benar sadar, ketiganya merasakan sakit yang amat sangat di wajah mereka. Plak, plak, plak. Suara pukulan keras. Tiga seniman bela diri ditampar 3 kali pada saat bersamaan. Namun Rocky seperti tidak bergerak sebelumnya, masih berdiri di tempat semula, wajahnya dingin. Maxi menggosok matanya dengan kuat-kuat. Mulutnya menganga. Bagaimana anak ini bergerak? Dia tidak melihatnya dengan jelas. Ini terlalu cepat. Saat Rocky sedang melawan ketiga master itu, master bela diri kurus lainnya mengambil kesempatan dan mengambil nunchaku, berteriak, bersiap memukul Rocky di belakang kepala. Gerakan master bela diri kurus itu seperti kilat. Dengan serangan diam-diam, lawan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Di saat yang bersamaan, beberapa master bela diri lainnya juga mengambil kesempatan menyerang, mengaum ke depan. Dalam sekejap mata, Rocky dikelilingi oleh kerumunan master bela diri. Samuel terkekeh sinis, haha, begitu saja kemampuanmu. Baru saja menutup mulut, tiba-tiba Samuel merasakan gelombang udara yang kuat menghembus ke arahnya, seperti tornado dari tanah. Samuel tertegun. Ia segera memasang kuda-kuda. Namun demikian, ia terus mundur beberapa langkah terdorong angin. Piar, piar. Lampu di ruangan itu meledak. Jendela kaca juga pecah. Gelas cangkir teh dan semua barang di atas meja semuanya pecah. Beberapa master bela diri yang menerkam Rocky seolah-olah terpental kembali, berteriak. Master yang menyerang dengan nunchaku langsung terlempar keluar dari jendela kaca, meluncur bebas ke bawah gedung. Tirai jendela tergulung tertiup angin kencang. Suara jeritan terdengar di seluruh ruangan. Rocky berdiri dengan tenang di tengah. Sekelilingnya lengang. Bahkan sehelai rambut pun tak tertiup hembusan angin. Dia mendongak dan berteriak pelan, "Samuel, berlututlah." Samuel tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah gunung Tai menimpa di atasnya. Ia tak bisa menahan untuk tak menekuk kakinya dan berlutut di tanah. Buk, buk, buk. Master bela diri yang lain pun ikut berlutut. Bahkan Kapten Reynard, yang bersembunyi di pintu, lututnya lemas, seketika terjerembab ke tanah. Wajahnya pucat, sangat ketakutan. Pria bernama Rocky ini orang atau setan? Bagaimana bisa seorang manusia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Bahkan orang kuat seperti Samuel bertekuk lutut di depan Rocky. Master bela diri yang lain juga tercengang. Samuel, master terkuat di mata mereka, berlutut hanya dengan satu kalimat perintah Rocky. Sekelompok master seni bela diri berlutut, lumpuh. Mereka semua terjatuh ke tanah. Satu-satunya orang yang berdiri di sana adalah Rocky. Rocky tersenyum santai, duduk di kursi besi di tengah ruangan, menyilangkan kaki. "Bukankah kalian ingin menginterogasiku? Apa yang ingin kalian tanyakan?" Suaranya tenang. Akan tetapi master seni bela diri di seluruh ruangan sangat ketakutan sampai-sampai tak berani mengangkat kepala. Pakaian mereka dibasahi keringat dingin. Menginterogasi Rocky. Cari mati namanya. Samuel menggertakkan gigi, mengatur napas, berdiri dengan mata merah. Dia adalah master seni bela diri nomor 1. Berlutut di hadapan anak ingusan ini. Hari ini, jika Rocky dibiarkan hidup, mau ditaruh mukanya di sekolah seni bela diri. "Rocky, kamu cari mati." Samuel meraung liar, menarik napas, kemudian membanting tinju ke depan.
Semburan energi dari tubuhnya seketika mengejutkan seorang master bela diri di sebelahnya. Aliran energi yang kuat itu membuat angin kencang di dalam ruangan. Meja, kursi, dan bangku semuanya terbalik. Maxi memegang kepalanya dan tiarap di tanah, ketakutan. Sialan, Master Sam menggunakan semua kekuatannya, dia benar-benar marah. Matilah kamu Rocky. Sebuah pukulan angin kencang seakan hendak menghancurkan Rocky. Samuel tertawa jahat. Dia menggunakan seluruh tenaga dalamnya, tak lagi ingin membiarkan lawannya hidup. Ia bertekad untuk membunuh Rocky di tempat, sungguh memalukan. Rocky masih duduk di kursi, tidak bergerak. Tiba-tiba, begitu dia mengangkat kakinya, sol sepatu Cats Warrior-nya dengan kuat menangkap kepalan tangan Samuel. Kamu. Rona wajah Samuel seketika berubah, mengangkat kepalanya melihat Rocky. Sebelum dia benar-benar sadar, krak, lengan kanannya patah dengan sudut 90 derajat, tulangnya menonjol keluar. Ah GK. Samuel berteriak kesakitan. Wajah Rocky dingin. Tak tahu diri, ujarnya. Tubuh Samuel seperti layang-layang rusak, dia kaget, terhempas ke rak buku. Rak buku yang terbuat dari kayu bir kokoh itu hancur berantakan seperti papan busa. Setelah menghancurkan rak buku, tubuh Samuel menghantam dinding bata di belakang lemari. Dinding bata itu retak, bergemerisik jatuh. Samuel terbaring di lantai berlumur darah, tak sadarkan diri. Kelompok master bela diri yang lain tercengang, menatap ke tengah dinding retak, pikiran mereka kosong. Hanya dengan satu tendangan dia membuat master nomor 1 di Akademi KO. Asal kalian tahu, satu pukulan Samuel, bisa membonyokkan sebuah truk besar. Tapi bagaimana bisa sepasang sepatu Cats Warrior, di kaki Rocky yang sudah sangat jelek menguning itu, sama sekali tak rusak oleh pukulan Samuel? Apakah orang ini manusia? Maxi sangat ketakutan hingga menangis terseduh-seduh. Tuan Rocky, saya salah. Saya mohon ampun Tuan Rocky. Tuan Rocky ampun. Para master bela diri itu tersadar, dan dengan cepat berlutut putus asa. Melihat itu, jantung Reinhardt berdetak kencang, ini bukan film fiksi ilmiah kan? Bagaimana mungkin Samuel dapat dikalahkan? Dia bangun dengan sangat payah, ketakutan mencekam dalam hatinya. Tetapi Reinhardt tetap mengandalkan identitasnya sebagai kapten untuk menjaga mukanya dan berteriak. Rocky, ada seseorang di atasku, jadi jika kamu berani menggerakkan rambutku saja, perusahaanmu pasti tutup. Rocky tersenyum tipis, oh, ada seseorang di atasmu. Reinhardt sedikit percaya diri menjawab, bahkan keluarga Jiang tak bisa berbuat apapun. Sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah. Pegang saja kepalamu dan jongkok. Setelah selesai berbicara, dia takut Rocky akan menyerangnya, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon wakil kepala Liu. Rocky melirik, tidak menghentikannya. Ia menyipitkan mata, oke, panggil saja orang di atasmu itu. Orang-orangku akan segera datang, aku tidak sedang terburu-buru. Reinhardt dengan gemetar menyelesaikan panggilan, dan dengan cepat bersembunyi ke samping. Sial. Kamu tak terburu-buru, aku yang terburu-buru. Rocky memejamkan mata, menenangkan diri. Tak ada satupun seniman bela diri di ruangan itu yang berani lari, mereka semua berlutut di tanah, bahkan tidak berani bernapas. Reinhardt juga tidak berani melarikan diri, bahkan mendekati pintu. Bagaimanapun, selama wakil kepala Liu membawa seseorang datang ke sini, anak ini pasti akan berlutut, tidak peduli seberapa hebatnya. Bab 472. Mimpi indah Victor. Di sebuah clubhouse mewah. Victor sedang berbaring di sofa pijat dengan nyaman, menikmati pijatan dari dua wanita cantik. Sambil dipijat, dia menelepon Samuel. Victor berencana untuk memberi tahu Samuel agar santai sedikit, jangan memukul Rocky sampai mati. Cukup cacat fisik saja. Namun saat dia melakukan beberapa panggilan, tak ada yang berani menjawab. Hal ini membuat Victor cemberut dan sedikit tidak senang. Tidak menjawab telepon. Apakah Samuel membunuh Rocky begitu cepat? Victor meletakkan teleponnya marah. Lupakan saja. Bukan masalah besar membunuh Rocky. Lagi pula jika Rocky terbunuh,
dirinya akan mendapatkan 50% saham perusahaan farmasi Titan sendirian. Saat joint venture runtuh, dia akan mengambil kesempatan itu untuk menaikkan harga obat-obatan dan mendapatkan keuntungan besar. Rocky sangat bodoh. Jelas-jelas bisa menghasilkan uang, tetap tak ia lakukan. Sebuah salep intermiten hanya dijual seharga 300. Victor berencana menaikkan harga obat menjadi 5.000 yuan. Tidak, 10.000. Tidak peduli seberapa mahal obatnya, orang-orang pasti akan membelinya, karena wabah dan penyakit aneh ini sebenarnya adalah perbuatan Charlie. Ada seorang gadis kecil di bawah perintah Charlie, yang konon tubuhnya dipenuhi racun. Charlie memerintahkannya untuk membuat penyakit aneh ini. Dia menyebarkan wabah penyakit di sana, dan kemudian berpura-pura menjadi orang baik dengan menjual obat. Dengan begitu, ia dapat menghasilkan banyak uang dengan hanya berbaring. Victor harus mengundang wakil kepala Liu untuk makan besok, sebagai ucapan terima kasih, pikirnya. Victor membayangkan dirinya akan menghasilkan banyak uang, tak terasa tertawa. Di jalan raya, lebih dari selusin kendaraan dinas dengan plat nomor 0 sedang melaju ke pinggiran kota dengan kecepatan tinggi. Di barisan mobil kedua, seorang pria kurus berusia 50-an berkeringat, tak henti meminta maaf. Maaf, Tuan Wang. Saya benar-benar tidak menyangka, maafkan saya. Saya tidak menyangka Reinhard berani membawa orang untuk merebut perusahaan Rocky dengan membawa nama badan. Saya berjanji untuk menangani masalah ini. Sebelum dia selesai berbicara, seorang pria paruh baya bermartabat di sebelahnya dengan tegas menyela. Gerson Liu, kamu akan menanganinya. Apa kamu tahu siapa orang yang kamu provokasi itu? Bahkan atasan pun kaget. Apa yang biasanya kamu lakukan? Hanya makan tapi tak mengurus masalah. Pria kurus itu adalah wakil kepala Liu, bernama Gerson Liu. Dia baru saja menerima telepon dari Kapten Reinhard, mengatakan bahwa masalahnya sudah kacau dan dia akan segera pergi ke sana dengan beberapa orang. Namun ketika hendak memanggil seseorang, tiba-tiba seorang pria bermarga Wang menendang pintu lalu masuk, menunjuk hidungnya dan memarahinya selama 10 menit. Gerson Liu, bawahan pria bermarga Wang itu, untuk pertama kalinya melihat atasannya sangat marah. Setelah pria bermarga Wang itu selesai memarahi Gerson Liu, ia pun bertanya dengan gemetar, Tuan Wang, siapa sebenarnya Rocky ini? Sialan. Kamu masih berani menyebut namanya. Pria bermarga Wang itu berteriak, jangankan kamu, bahkan aku, tidak bisa dengan mudah menanyakan hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Gunakan otak babimu untuk memikirkannya, bahkan Tuan Zhao dari Departemen Farmasi Negara menelepon sendiri dan berkata bahwa orang di atas telah diganggu. Menurutmu, dengan statusmu ini, apa kamu pantas bertanya? Selesai mengumpat, dia kembali berkata dengan marah, Tuan Zhao mengurus banyak hal setiap hari. Ia tak mungkin menelepon hanya untuk membicarakan hal-hal sepele seperti ini. Tetapi hanya karena Rocky, Tuan Zhao menelepon ke kantorku dan memarahiku selama lebih dari setengah jam. Jika bukan karena aku adalah bawahan lamanya, aku mungkin sudah dipecat. Ya, Anda benar. Saya salah kali ini. Wajah Gerson Liu pucat pasi. Keringat dingin sebesar kacang membasahi dahinya. Bahkan Tuan Zhao, yang mengawasi obat-obatan di seluruh negeri, secara pribadi menelepon dan memarahi bosnya. Bisa dibayangkan bahwa orang di belakang Menteri Zhao bahkan lebih. Gerson Liu bahkan tak berani memikirkannya lagi. Jika dia bertanya lagi, jangankan posisinya, ia khawatir hidupnya pun tak akan mudah lagi. Pria bermarga Wang berkata dengan wajah masam, jika bukan karena aku adalah bawahan lama Tuan Zhao, kali ini aku pasti sudah hancur. Gerson Liu Gang duduk lemas di kursi, ia terlalu takut untuk berbicara. Tamat sudah. Dia mengizinkan Reinhard membawa orang dan memprovokasi Rocky. Wang Ju untuk sementara tidak menyadari masalah ini. Jika segalanya terungkap, apakah dia masih punya cara untuk bertahan hidup? Ia menyesal di dalam hatinya, sangat marah pada Reinhard. Ia pikir Rocky hanyalah orang asing biasa. Siapa sangka ternyata ia memiliki latar belakang sebesar itu.
Jika Gerson mengetahuinya lebih awal, jangankan memprovokasi Rocky, dia bahkan harus membungkuk saat melihat Rocky, bernafas pun tak berani. Pinggiran kota Wasa amat tenang di malam hari. Tiba-tiba, puluhan lampu mobil yang terang benderang menerobos malam, menderu-deru dan melaju kencang. Penjaga sekolah seni bela diri Pure melihat plat nomor, tak berani bertanya, membungkuk membukakan pintu gerbang. Para siswa sekolah seni bela diri beserta para master seni bela diri pucat karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ada begitu banyak orang besar tiba-tiba datang ke sekolah seni bela diri. Atasannya tidak pernah bilang akan ada orang yang datang memeriksa. Terlebih lagi, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mudah untuk dihubungi. 40 penjaga bersenjatakan pistol bergegas keluar dari mobil dan menjalani darurat militer di lantai bawah. 10 pengawal menjaga sekelompok orang itu dengan waspada, berjalan ke gedung kantor. Di ruang interogasi, Rocky mendengar gerakan dari lantai bawah, perlahan membuka matanya. Dia memejamkan mata dan beristirahat selama lebih dari 10 menit. 10 orang di ruangan itu masih sama, tidak berani bergerak sama sekali. Pintu diketuk perlahan 2 kali. Suara sopan seorang pria terdengar. "Bisakah kami masuk?" Reinhard, yang sedang berjongkok di lantai, tiba-tiba sangat gembira. Ia segera berdiri dan berteriak, "Wakil Kepala Liu, suruh seseorang masuk dan bereskan orang ini. Bajingan ini terlalu berani tadi." Dia sangat bersemangat, seolah-olah dia telah mendapat suntikan ganja. Sial. Sejak tadi dia menghadapi kemarahan Rocky, seperti cucu kura-kura. Sekarang akhirnya penyelamatnya datang. Sebentar lagi, dia akan menyuruh Rocky berlutut di kakinya dan menjadikan Rocky pijakan kaki. Setelah Reinhard selesai berbicara, tidak ada suara di luar pintu dan tidak ada yang masuk. "Ada apa? Kenapa belum masuk?" Reinhard terkejut. Saat itu, Rocky berdiri kemudian menjawab ringan, "Masuk." Orang di luar pintu dengan hormat menjawab, "Baik." Lalu membuka pintu dengan hati-hati. Reinhard sempat bingung, bukankah orang dari wakil kepala Liu yang datang ke sini? Bagaimana mereka malah mendengarkan perkataan Rocky? Apakah orang-orang di luar pintu melakukan kesalahan? Orang pertama yang masuk memang wakil kepala Liu. Ketika Reinhard melihatnya, dia menghela nafas lega dan bergegas ke depan untuk mengadu. "Wakil kepala Liu, kamu akhirnya datang, berapa banyak orang yang kamu bawa? Cepat borgol orang bermarga Lin ini, beri dia pelajaran, aku ingin melihatnya." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, wajah wakil kepala Liu memerah karena marah, ia mengeluarkan segenap kekuatannya, lalu menamparkan wajah Reinhard. Plak! Reinhard ditampar ke lantai. Reinhard menutup mulutnya yang berdarah, berseru heran, "Wakil kepala Liu, kamu memukul orang yang salah. Orang yang seharusnya kamu pukul adalah Rocky. Sampah!" Wakil kepala Liu berteriak keras, "Siapa yang menyuruhmu mencari masalah dengan Tuan Rocky? Kamu, segeralah minta maaf kepada Tuan Rocky, sekarang." Bab 473. Latar belakang yang tak dapat tersentuh. Reinhard tertegun, tak bisa memulihkan akal sehatnya. Wakil kepala Liu ini seharusnya adalah orangnya. Sebelum Reinhard bisa menjawab, wakil kepala Liu sudah melangkah maju dengan cepat, dengan tangan terkulai, membungkuk 90 derajat di depan Rocky, kemudian berkata ketakutan, "Tuan Rocky, aku benar-benar minta maaf. Bawahan aku tidak becus, bisa-bisanya mengganggu kamu. Aku akan segera memecatnya. Aku secara pribadi bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan kamu. Mohon Tuan Rocky berbelas kasih memaafkan aku atas segala kelalaian aku." Wakil kepala Liu, "Kamu." Reinhard terbelalak. Gerson Liu biasanya angkuh, dia sangat otoriter. Jika bawahannya sedikit tidak sopan, dia segera memecatnya. Tapi sekarang, Gerson Liu benar-benar minta maaf kepada Rocky. Sebelum Reinhard tersadar, pria bermaga Wang di luar pintu melangkah masuk, dan dengan tegas memarahi wakil kepala Liu, "Kamu bajingan, pergi." Wakil kepala Liu dengan cepat minggir ketakutan. Tuan Wang melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Rocky. "Tuan Rocky, maafkan aku karena telah merepotkan kamu kali ini." Reinhard sangat terkejut hingga dia tak bisa bernapas, mulutnya bergetar. "Wang,
Wang. Kepala Biro Wang. Ini menakutkan. Tidak hanya wakil kepala Liu, tetapi kepala Badang Wang secara pribadi datang untuk meminta maaf kepada Rocky. Apakah ini karena matanya kabur, atau dunia berubah? Kepala Biro Wang berbalik dan memarahi Reinhardt dengan tegas, "Brengsek. Berani sekali kamu. Tanpa pemberitahuan, kamu telah membawa orang untuk merebut perusahaan Tuan Rocky dengan tanpa persetujuan. Siapa yang memberimu wewenang?" Kepala Biro Wang. Aku. Reinhardt gemetar, ia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. "Keluar dari biro sekarang juga, biro kami tidak membutuhkan sampah sepertimu." Kepala Biro Wang berteriak tajam, lalu menoleh ke asistennya, "Beritahu Departemen Keamanan dan bawa Reinhardt untuk diinterogasi untuk memeriksa apakah dia telah melakukan hal seperti ini." Reinhardt mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan. Tak disangka-sangka, ternyata Rocky adalah orang besar. Dia bilang dia sedang menunggu seseorang, ternyata yang dia tunggu adalah... Reinhardt panik, dan berlutut di lantai. "Kepala Biro Wang, aku salah, aku mohon Kepala Biro Wang melepaskan aku tidak akan pernah berani lagi. Pergi." Kepala Biro Wang bahkan tidak melihatnya, jadi dia berbalik kepada wakil kepala Liu, dan menghela nafas, "Dan kamu. Besok aku akan meminta Departemen Kepegawaian untuk memberi kamu pemberitahuan pengunduran diri." Wakil kepala Liu masih beruntung, tetapi dia tidak menyangka akan dipecat. Wajahnya berubah menjadi hijau ketakutan. "Kepala Biro Wang, maafkan aku kali ini." Kepala Biro Wang dengan dingin mendengus, "Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan bersama Reinhardt, dia orangmu, dan kamu tak mungkin tak tahu apa saja yang dia lakukan." Wakil kepala Liu sangat ketakutan. Dengan susah payah ia naik ke jabatan ini. Dia tak menyangka bahwa hanya dengan masalah sekecil ini, segala usahanya dulu hangus tak bersisa. Jika dia dipecat, dia tidak akan pernah bangkit lagi dalam hidupnya. Reinhardt benar-benar menghabisi hidupnya. Wakil kepala Liu ketakutan dan memohon kepada kepala Biro Wang. Di bawah tekanan batin yang begitu kuat, wakil kepala Liu tiba-tiba jatuh ke belakang dan pingsan. Reinhardt berlutut di lantai di depan Rocky sambil menangis dan meratap, "Tuan Rocky, mohon kebaikan hati Tuan. Mohon maafkan aku kali ini. Tolong katakan sesuatu untuk aku di depan kepala Biro Wang. Ini semua hasutan sepupu aku, Victor. Jika tidak, aku tidak akan berani datang untuk memprovokasi kamu." Kepala Biro Wang mengerutkan kening, kemudian memerintah bawahannya, "Oh ya, aku hampir melupakan Victor. Segera beritahu petugas penegak hukum, segel sekolah ini, kemudian tangkap Victor untuk diinterogasi." Sekelompok master bela diri mengkerut, gemetar ketakutan. Tamat sudah. Bahkan Dekan Victor pun ditangkap. Kali ini Sekolah Tinggi Seni Sipil dan Bela Diri mengalami pukulan yang tak main-main. Biasanya, sekolah seni bela diri ini bergantung pada jumlah orang yang banyak dan investasi keluarga baik untuk mendominasi di pinggiran kota Wasa. Tanpa diduga, karena seorang Rocky, mereka jadi benar-benar diblokir hari ini. Rocky melirik Reinhardt dingin. Dia menendang Reinhardt, berkata, "Lihat ke atas dan lihat apa yang ada di dinding." Reinhardt gemetar dan mengangkat kepalanya, melihat beberapa karakter merah cerah di dinding, bergumam, "Kesetiaan, kebaktian, kebajikan, kebenaran." Ini adalah slogan spiritual sekolah seni bela diri. Ya, berapa poin yang telah kamu lakukan? Berapa poin yang telah Victor sepupumu itu lakukan? Rocky mencibir, sebagai seorang dekan sekolah seni bela diri, dia menghasut para siswa untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Senang menindas yang lemah dan sombong. Itu semua telah menghancurkan esensi dari sekolah seni bela diri negeri ini. Sekolah seni bela diri seperti ini, ditutup pun tidak masalah. Setelah kepala Biro Wang menjelaskan semuanya, dia berbalik dan menghela nafas lalu berkata dengan sopan kepada Rocky, "Tuan Rocky, kali ini aku tidak menyadarinya. Aku tidak tahu bahwa bawahan aku melakukan sesuatu di belakang, yang menyebabkan banyak masalah bagi kamu." Kepala Biro Wang, "Akulah yang menyebabkan masalah bagimu," jawab Rocky. "Ya, Tuan Rocky terlalu sopan." Kepala Biro Wang tersanjung, dan dengan cepat menolak.
Masalah hari ini, setelah interogasi departemen terkait, aku akan memberi kamu dan perusahaan penjelasan. Bagaimana dia bisa menyentuh latar belakang Rocky? Rocky memang bisa didekati, tapi dia tidak bisa mengambil pujian untuk itu. Rocky mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku merepotkan kepala Biro Wang. Dia melihat sekeliling. Melihat para petugas penegak hukum telah membawa Reinhard yang sedang tersungkur di lantai serta beberapa master seni bela diri juga dibawa pergi. Mereka juga memasang segel untuk menutup sekolah seni bela diri. Kepala Biro Wang buru-buru berkata, Tuan Rocky, masih jauh dari kota, aku akan mengirimkan kamu sebuah mobil. Tidak masalah, aku masih ada urusan lain. Setelah Rocky selesai berbicara, dia segera keluar dari pintu. Tubuh tegang kepala Biro Wang kemudian mengendur, menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Kali ini Victor membuat masalah besar. Dia menyalahi Rocky bahkan tanpa mengetahui latar belakangnya. Sepertinya kota Wasa benar-benar akan berubah. Rocky keluar dari sekolah seni bela diri dan mengeluarkan ponselnya saat dia berjalan. Kepala botak, cari di mana Victor. Karena dia memberiku hadiah sebesar itu, maka tidak sopan jika aku tak memberinya hadiah kembali. Di dalam clubhouse kelas atas, Victor berbaring di sofa dengan nyaman, sangat nyaman. Dia telah menyelesaikan massage-nya, kemudian memerintahkan seorang ahli akupuntur wanita untuk datang dan memberinya akupuntur. Pintunya terbuka. Dua wanita jangkung dengan pakaian Chongsam masuk, memegang nampan akupuntur. Lampu di ruangan itu redup. Victor meregangkan tubuhnya dan memerintahkan, kemarilah. Lakukan akupuntur. Baik, Tuan. Victor mengerutkan kening, dia tidak menyangka suara wanita itu begitu tidak menyenangkan, seperti suara bebek jantan. Dua ahli akupuntur wanita menyiapkan nampan dan menyalakan lampu alkohol, juga menyiapkan jarum perak. Namun, yang mereka pegang bukanlah jarum perak, tapi jarum jahit yang tebal dan besar. Seorang ahli akupuntur wanita mengangkat tangannya dengan keras dan memasukkan jarum jahit ke punggung Victor. Victor yang sedang menunggu untuk menikmati akupunturnya, tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, sampai membuatnya menangis. Dia melambaikan telapak tangannya dengan keras sampai terbuat angin kencang. Ahli akupuntur wanita yang memegang jarum dikejutkan oleh angin itu, lalu wig jatuh dari kepalanya, memperlihatkan kepala yang terang mengkilat. Bab 474. Akupuntur. Victor menahan rasa sakit yang kuat, dan berteriak kaget, siapa? Sialan! Seorang ahli akupuntur wanita lainnya berdiri dengan tidak sabar dan menunjuk ke pria botak dan mengutuk, aku sudah mengatakan langsung saja dipukuli. Kamu justru seperti ini. Bukankah itu merepotkan bagiku? Rudy, bukankah aku sedang menyembunyikan keberadaannya? Tuan Rocky tidak suka menonjolkan diri. Pria botak hanya merobek Chongsam di tubuhnya, dan berkata, aku menemukan hukum 1000 jarum, manusia besi pun harus menangis dan meronta. Rudy mencabut rambut palsunya dari kepalanya dan berkata dengan marah, lakukan. Keduanya langsung menerkam. Victor terkejut dan segera tenang, dan dia merobek handuk mandi putih dari pinggangnya, menunjukkan keganasannya. Ia adalah dekan Akademi Seni Bela Diri Murni, kultivasinya telah mencapai tahap pemurnian kelas tengah, dan rata-rata master tidak mempedulikannya. Namun, begitu Rudy dan pria botak bertengkar, Victor mengerutkan kening. Kedua orang ini benar-benar memiliki keterampilan kultivasi. Setidaknya ini awal dari periode pemurnian. Pria botak ditendang oleh Victor dan berteriak, Rudy, bocah tua ini punya dua trik, hati-hati. Rudy sedikit malu, tapi dia sudah berlatih keras sesuai ajaran Rocky, dan ingin mencoba kemampuannya. Dia berteriak, botak, ayo maju bersama, lalu dia mengangkat bangku kayu dan membantingnya ke kepala Victor. Ledakan. Victor beruntung, dan sejumlah energi muncul di tubuhnya, membuat Rudy keterpental. Bangku kayu di tangan Rudy tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tapi pria botak mengambil kesempatan itu untuk mengangkat baskom berisi air cuci kaki dan menyiramkannya ke Victor sekaligus, meletakkan bak itu di kepalanya. Victor sangat kepanasan sehingga dia berteriak, kepalanya tertutup bak mandi dan dia tidak bisa melihat.
Rudy memperhatikan waktu dan menendang dada Victor dengan tendangan hingga ke lantai. Tapi dia baru dalam tahap awal, dipukul oleh backhand Victor di perut bagian bawah, dan terpental hingga 2 meter dan menyemburkan seteguk darah. Pria botak bersama dengan Rudy akhir-akhir ini, dan mereka berdua makan dan minum lazat bersama-sama, dan berhubungan seks bersama. Dia tanpa sadar menganggap Rudy sebagai saudara. Melihat Rudy dihempaskan jauh, pria botak sangat marah hingga meledak seketika. Dasar! Berani memukul adikku. Pria botak dengan kejamnya menendang bagian ginjal Victor. Kemudian dia mengambil bangku kayu dan membantingnya di antara kaki Victor. Wow! Mata Victor tiba-tiba melotot dan dia hampir pingsan kesakitan. Brengsek! Jangan kira aku tidak bisa melawanmu. Pria botak menendang secara langsung ke bagian rentan Victor. Dia tidak peduli trik itu berbahaya atau tidak, bagaimanapun, dia akan mengeluarkan trik lama yang ganas. Kakak botak, luar biasa. Rudy tampak kagum. Pria botak sangat bangga sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, bertarung denganku, sama saja mencari mati. Keduanya menerkam, meninju dan menendang Victor. Deretan pukulan tertuju pada Victor. Dia menahan rasa sakit yang parah, mengulurkan tangan dan membunyikan bel alarm di bawah meja. Ini dirancang untuk menangani keadaan darurat di ruang pribadi. Dengan satu klik, puluhan penjaga keamanan akan bergegas datang. Kota ini adalah bagian dari pimpinan kota Wasa, tempatnya Dego. Alasan dia suka ke sini juga karena tempat Dego memiliki ketertiban dan hukum yang baik, selama ada orang yang berani membuat onar maka akan segera ditindas untuk memastikan keselamatan. Dego paling benci orang menghancurkan suatu tempat. Kedua orang ini telah berada di tangan Dego, walaupun tidak mati setidaknya mereka akan tersiksa. Ledakan. Pintu rumah ditendang terbuka, dan sekelompok penjaga keamanan yang kekar berdiri di luar. Victor berteriak dengan cepat, segera datang selamatkan aku. Seorang satpam berteriak, berhenti, beraninya kamu datang tempat Pak Dego untuk mencari masalah, sepertinya kamu tidak mau hidup lagi. Belasan satpam di belakangnya segera mengambil pipa baja dan segera masuk dengan ganas. Victor menghela napas lega. Bahkan jika mereka berdua dalam level awal, penjaga keamanan di pusat pemandian bukanlah vegetarian. Selama dia bisa menarik napas selama 10 menit atau lebih, dia pasti akan menyingkirkan mereka berdua. Pria botak semula membelakangi pintu, dia berdiri dan berbalik. Petugas keamanan itu terkejut, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berseru dengan ramah, "Oh, ternyata itu kakak botak. Aku dengar kakak botak sudah pensiun. Tidak disangka kita bertemu hari ini, seharusnya menginfokan kami lebih awal." Rudy awalnya merencanakan untuk melakukan pertarungan besar, namun ketika melihat situasinya, dia tertegun. Pria botak, kamu kenal mereka? Pria botak melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan penuh kemenangan, mereka semua adalah mantan anak buahku. Aku tidak menyangka mereka semuanya ke sini sebagai penjaga keamanan. Semuanya orang sendiri. Setelah berbicara, ia menunjuk Rudy dan berkata, ini budiku, kakak Rudy. Belasan satpam langsung mengangguk dan membungkuk kepada Rudy serempak berteriak, kakak Rudy. Petugas keamanan baru saja datang dengan menggoda untuk memberikan rokok untuk mereka berdua. Wajah Victor menjadi tidak enak dilihat saat pria botak bergaul dengan satpam. Pria botak menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan santai, anak ini bermusuhan dengan kakak tertuaku Ardian, kedatangan kalian pas, saatnya untuk membereskan kalian. Oke, kakak botak. Sekelompok penjaga keamanan bergegas, mengikat Victor dengan kuat dan menggantungnya di tengah ruangan. Victor sangat kesal karena dia tidak menyangka pria botak akan punya banyak respons di sini. Dia meraung, lepaskan aku, jika tidak, kamu tidak akan selamat. Pria botak mencibir, kamu. Apa kamu masih belum tahu apa yang terjadi? Ada apa? Wajah Victor berubah sedikit, dan dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Apakah Rocky kabur? Atau orang yang dikirim tidak berhasil membunuh Rocky? Pria botak menunjuk ke arah Victor dan memberitahu adik laki-lakinya, ingat hukum akupuntur. 3 jarum dan 72 lubang.
Kuliti dia. Ingat, hukum akupuntur yang kakak botak buat, mana berani kita lupa. Beberapa penjaga keamanan berkata saat mereka mengambil jarum jahit tebal dari piring, dan berjalan menuju Victor dengan mencibir. Wajah Victor berubah drastis, dan dia berkata dengan tajam, "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa saya?" Petugas keamanan mencibir, "Tidak peduli siapa Anda, Tuan Botak yang mengambil keputusan." Saat dia berkata, jarum menembus Victor. "Ah!" Victor menjerit, menggigil kesakitan, dan berteriak, "Aku mencari ketuamu, Dego. Bukankah mencari Dego?" Pria botak tersenyum jijik, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dego, lalu berkata, "Om Dego Asteris, anak ini sedang mencari masalah dengan Tuan Rocky. Sekarang di tempatmu, bagaimana menurutmu?" Suara tidak sabar Dego terdengar di telepon. "Bunuh dia." Victor memucat karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Rocky mengenal Dego. Itulah bos dari kekuatan gelap di selatan kota. Dia buru-buru berkata, "Om Dego Asteris, aku bisa memberikan uangnya, suruh orangmu melepaskanku." Dego tidak menghiraukannya dan berkata dengan suara yang dalam kepada pria botak, "Kamu bereskan kerjaan ini dengan bersih, jangan biarkan Ardian berpikir bahwa anak buahku tidak melakukannya dengan baik dan justru membunuhku." "Baik." Pria botak menutup telepon genggamnya, menoleh dan menyeringai pada Victor, "Apakah kamu tidak mati kalau tidak dibawa ke Sungai Kuning? Apakah kamu mendengarnya sekarang?" Victor digantung di tengah ruangan seperti bakcang, seluruh tubuhnya gemetar. Mengapa? Bukankah Rocky hanya menantu? Tidak ada kekuatan dan hanya bergantung pada keluarga Jiang. Dia sudah menyelidikinya dengan jelas, tetapi mengapa latar belakang Rocky begitu dalam? Bab 475. Kota Wasa, aku akan kembali. Lakukan. Pria botak pun bersuara dengan dingin. Beberapa petugas keamanan segera menyambar jarum menuju Victor. Ini adalah hukum akupuntur yang diciptakan oleh mereka, 3 jarum dan 72 lubang, yang berarti 3 jarum akan menembus 72 lubang pada badan orang yang diinterogasi. Ada 140 jarum di piring. Victor ditusuk di sekujur tubuh seperti landak, dan air mata serta hidungnya mengalir dengan rasa sakit. Masih ada air berbau yang menetes dirinya yang mengompol karena sangat menyakitkan sehingga dia tidak tahan. Tidak lebih dari sebuah penyiksaan. Seluruh tubuh Victor ditusuk dan kepalanya sangat sakit sehingga dia akhirnya tidak peduli dengan malu lagi dan melolong dengan tragis. "Om Botak Asteris. Aku salah. Tolong biarkan lepaskan aku, kamu mau berapapun aku setuju. Kenapa gak begitu dari awal?" Pria botak mencibir dan mengeluarkan ponselnya di hadapannya, "Minta maaf kepada Tuan Rocky Asteris. Tuan Rocky tidak membunuhmu dan itu dia sudah sangat baik." Victor menangis dengan getir dan berteriak ke telepon. "Tuan Rocky Asteris. Otakku ditendang keledai sehingga aku berani melawanmu. Tolong lepaskan aku dan ampuni aku pergi. Aku berlutut padamu dan minta maaf padamu." Dengan ratusan jarum yang tertancap di tubuhnya, dia terlihat seperti landak. Pria botak merekam video ini dan mengirimnya ke nomor ponsel Rocky. Meski Rocky hanya memerintah, mereka memukuli Victor, daripada petugas penegak hukum datang yang membuat si Margali ini melawan balik. Tapi pria botak ingin membereskan Victor dengan segala cara untuk melampiaskan amarahnya Rocky. Setelah akupuntur selesai, Victor memutar matanya, asupan udara berkurang dan lebih banyak udara yang dihembuskan. Dia grogi, bersumpah di dalam hatinya. Setelah dia keluar, pusat pemandian ini harus dihancurkan, dan pria botak serta Rudy akan dibunuh. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu, dan suara agung datang dari luar. "Kami adalah petugas penegak hukum, buka pintunya." Pria botak dengan cepat mengenakan congsam dan wig, dan memberi isyarat kepada penjaga keamanan untuk menurunkan Victor sebelum melangkah maju untuk membuka pintu. Begitu pintu dibuka, aparat penegak hukum di luar pintu tiba-tiba dikejutkan oleh pelayan, 3 kelompok 5 besar. Ternyata ada pelayan jelek di pusat pemandian kelas atas ini. Setelah beberapa lama, seorang petugas penegak hukum menunjuk ke arah Victor dan bertanya, "Dia? Apa yang terjadi padanya?"
Pria botak meremas tenggorokannya dan berkata, ini akupuntur baru kami. Setelah berbicara, dia segera mengedipkan mata pada Rudy, dan keduanya menyelinap keluar dari samping. Saat mereka datang, Tuan Rocky menjelaskan agar tetap rendah hati, agar tidak membeberkan perilakunya. Victor tampaknya melihat sang penyelamat, berjuang untuk mengatakan, beberapa orang baru saja memperlakukan saya. Sebelum dia selesai berbicara, petugas penegak hukum berteriak dengan tajam, Victor, Akademi Seni Bela Diri Murni Anda dicurigai melakukan penahanan, hukuman mati tanpa pengadilan, dan penjebak. Dan banyak kejahatan lainnya, dan telah ditutup. Sekarang Anda dibawa ke departemen terkait untuk interogasi. Setelah berbicara, beberapa petugas penegak hukum melangkah maju, tanpa memberi kesempatan kepada Victor untuk menjelaskan. Bagaimana mungkin sekolah seni bela diriku disegel? Victor sangat terkejut hingga dia hampir jatuh di lantai, dan berkata dengan cepat, kalian salah, sekolah bela diri memiliki investasi dari keluarga Bai, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kota Wasa. Seorang petugas penegak hukum mencibir dan berkata, kamu belum menemukan kejelasannya. Kamu memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak tersinggung, dan bahkan bagian atas kota kekaisaran khawatir. Apapun keluarga itu tidak berguna, kamu yang melakukannya sendiri. Victor seperti ditampar dan tertegun di tempat. Apa? Kejutan. Bagaimana mungkin hanya karena seorang Rocky? Hanya seorang Rocky, orang luar tanpa kekuasaan. Mengapa bisa membuat kejutan? Namun, Victor tidak habis berpikir. Dengan kualifikasinya, tidak ada kesempatan untuk menghubungi tingkat atas. Aku tidak percaya. Victor berteriak, carikan aku seorang pengacara, aku ingin menelepon keluarga Bai. Tapi petugas penegak hukum mengabaikannya dan menyeretnya keluar. Berita penyitaan Akademi Seni Bela Diri Pure menyebar ke seluruh ibu kota dalam sehari. Dekan Victor dan seorang pendekar ditangkap di pengadilan. Setelah diinterogasi, mereka menjelaskan beberapa hal yang mengejutkan kota Wasa. Wabah ini sebenarnya disebarkan oleh perusahaan farmasi Titan. Berita ini langsung meledakkan seluruh kota Wasa. Perusahaan farmasi Titan yang semula membagikan obat gratis dengan kedok donasi ternyata menjadi dasarnya. Tiba-tiba, opini publik menimbulkan kemarahan orang banyak. Banyak pensiunan lansia secara spontan membentuk tim dan memegang spanduk untuk mengecam perusahaan farmasi Titan. Departemen terkait maju dan menyegel perusahaan farmasi Titan serta sekelompok pejabat tinggi untuk diinterogasi. Adapun, salep intermiten, dari perusahaan patungan itu, akhirnya tidak bersalah dan terdaftar kembali. Setelah kejadian ini, perusahaan patungan telah membuktikan kekuatannya. Pesanan mengalir masuk seperti serpihan salju, dan perusahaan farmasi besar melempar ranting zaitun, berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan perusahaan patungan. Di kantor, Rocky telah mengemasi barang-barangnya dan memerintahkan Dini untuk mengeluarkan kotak karton itu dari perusahaan dan memasukkannya ke dalam mobil. Insiden kota Wasa telah usai, dan kini ia siap kembali ke kota Gopo. Tiket dipesan pada sore hari keesokan harinya. Nampaknya ia akan kembali sebelum istrinya datang ke kota Wasa untuk urusan bisnis. Rocky sangat senang membayangkan bertemu dengan istrinya. Begitu dia keluar dari perusahaan, Suri Jiang menyusulnya, matanya menjadi rumit, dan dia berhenti berbicara. Rocky meminta Dini untuk meletakkan kotak karton di belakang mobil dan tersenyum, mengapa terlihat akan menangis. Siapa yang akan menangis? Suri Jiang menginjak kakinya dan menelan rasa asam di hidungnya. Dia juga tahu bahwa Rocky pada akhirnya akan kembali ke kota Gopo, tetapi ketika hari itu tiba, Suri Jiang merasa sedih. Rocky tersenyum dan berkata, aku kembali ke kota Gopo untuk mencari tempat yang cocok untuk membangun kembali pabrik farmasi dan basis penanaman obat Cina. Kamu bisa datang ke sini untuk urusan bisnis kapan saja. Dia kembali ke kota Gopo dan tidak pergi begitu saja. Namun kini setelah perusahaan patungan farmasi tersebut mendapat pesanan yang semakin banyak, lini produksi pabrik farmasi Babel tidak bisa mengimbangi, ia berdiskusi dengan Hendrik dan berencana kembali ke kota Gopo untuk memperluas lini produksi lagi. Selain itu,
Rocky juga berencana membuka basis tanam jamu di kota Gopo yang nantinya akan diproduksi dan dijual sendiri, guna menghindari ketidakrataan bahan jamu yang dibeli oleh pabrik farmasi. Perusahaan patungan farmasi kota Wasa masih memiliki Suri Jiang sebagai ketua dan Rudy sebagai manajer umum. Sebagai bawahannya, ia menangani urusan dan melaporkan tren perusahaan setiap saat. Suri Jiang berkata dengan pelan, "Kamu sudah akan pergi, mari kita makan malam ini, agar kamu berlatih." Rocky mengangguk dan setuju, tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan kembali." Setelah Selfie kembali dari luar negeri, perusahaan farmasi Titan yang dia investasikan telah disita, dia juga sangat terdampak, tapi dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Adik ipar masih merawat kakeknya di luar negeri, tidak kembali. Di sisi lain, dia juga diam-diam menyelidiki Giok. Demi menjaga keamanan istri dan keluarganya, Rocky berniat untuk sementara menghindari ketertinggalan dan menunggu sampai hari ketika adik iparnya kembali. Pada jamuan latihan di malam hari, semua eksekutif perusahaan datang, Krishna dan Hendrik juga bergegas kembali dari lapangan untuk berlatih untuk Rocky. Dengan suasana hati campur aduk, Rocky kembali ke villa setelah pesta. Keesokan harinya, dia naik pesawat kembali ke kota Gopo. Keluarga Jiang dan putranya mengantarnya ke bandara, tetapi Suri Jiang dengan enggan pergi. Rocky memasuki pesawat dan tidak bisa menolak untuk menoleh dan melirik kota-kota Wasa yang luas. Kota Wasa yang indah masih bergelombang. Di bawah penampilannya yang tenang, banyak terumbu karang yang tersembunyi. Selfie terluka parah, bersembunyi untuk memulihkan diri. Marson berada di luar negeri dan diam-diam terlibat dalam masalah, dan keluarga Jiang juga menderita masalah internal dan eksternal. Nyonya besar Jiang masih melindungi Junandus. Setelah Akademi Seni Bela Diri Pure direbut, keluarga Bai yang low profil juga mulai bertindak. Diam-diam menyelidiki latar belakangnya. Rocky menoleh dan melangkah ke pesawat. Kota Wasa, dia akan kembali lagi. Bab 476. Istriku, mari kita nikmati malam ini. Suamiku, akhirnya kamu kembali. Saat Dewi sedang menunggu di bandara, lalu melihat Rocky berjalan keluar dari lorong, dia segera menghampiri Rocky dan memeluknya. Rocky juga merasa bersemangat, dengan erat memeluk tubuh halus Dewi. Mencium aroma samar melati di rambut istrinya, pikiran Rocky melayang. Rocky akhirnya kembali ke kota Gopo. Dan kemudian, bisa menyelesaikan proyek, membuat bisnis besar, bersama istrinya. Jenny berdiri di belakang dan melihat putrinya dan Rocky saling berpelukan, dia sangat marah sehingga dia memelototi matanya dan berkata, "Di siang hari bolong seperti ini, kenapa kalian berpelukan seperti itu? Rocky, cepat lepaskan putriku." Dewi melemparkan dirinya ke pelukan Rocky, begitu bersemangat hingga dia hampir menangis, tidak peduli dengan apa yang dikatakan Jenny. "Rocky, lepaskan." Jenny melihat bahwa mereka masih berpelukan dengan mesra dan berteriak dengan marah. Jenny masih menginginkan perceraian Dewi dan Rocky, menyuruh putrinya menikah dengan orang kaya di kota Wasa. Jenny takut mereka berdua semakin dekat. Sambil memeluk tubuh halus Dewi, Rocky berkata, "Bu, aku sah-sah saja memeluk istriku. Apa yang salah dengan memeluk istrinya? Apakah harus melapor kepada Jenny dulu? Bagus, baru pergi ke kota Wasa sekali saja, sikapmu sudah berubah, perkataanmu mulai lantang." Jenny sangat marah sehingga dia menarik Dewi dan berkata, "Putriku, jangan biarkan dia memelukmu, tidak enak kalau dilihat orang-orang." Sebaliknya, Dewi memeluk Rocky menjadi semakin erat dan berkata, "Bu, suamiku yang memelukku, memangnya kenapa?" Jenny sangat marah karena dia tidak menyangka putrinya akan membantu Rocky. Dia sangat marah sehingga dia berteriak, "Di siang hari bolong seperti ini, kalian berpelukan seperti ini. Mau ditaruh di mana wajah keluarga Liu? Kalau begitu kembali ke rumah dan berpelukan lagi." Rocky berkata. Rocky sengaja ingin membuat Jenny marah. Sambil berbicara, Rocky sedikit membungkuk, langsung menggendong Dewi, dan melangkah keluar bandara. "Astaga, suamiku, lepaskan aku." Dewi tersipu malu, dan bagian telinganya mulai panas. Dia digendong oleh Rocky, seluruh tubuhnya menjadi panas, wajahnya memerah dan jantungnya berdetak kencang.
Rocky menggendong tubuh Dewi yang montok dan halus, dan tidak bisa menahan perasaan gelisah. Sambil berjalan, dia menundukkan kepalanya untuk mendekati wajah cantik Dewi, memberikan ciuman di wajahnya, dan kemudian berkata dengan suara rendah. Istriku, mari kita nikmati malam ini. Hari ini, Dewi datang untuk menjemput Rocky, kelihatannya dia sengaja berdandan. Rambut hitamnya berada di bahunya, wajah yang cantik ditimpa dengan bedak tipis, mata cerah dan gigi cerah. Bibir cerinya seperti kelopak mawar, dia mengenakan gaun berwarna hitam sederhana, dan menutupi tubuh indahnya dengan erat. Rocky memeluk Dewi dan jelas merasa bahwa istrinya sedikit gemuk. Dulu, Dewi kurus, sekarang, tidak ada kontradiksi antara pasangan suami istri ini. Dewi sebenarnya sedikit montok, namun, tampaknya bagian yang seharusnya membesar sudah besar, dan bagian yang seharusnya mengecil sudah kecil, saat digendong membuat hati muncul hawa nafsu. Gaun Dewi menutupi erat tubuhnya yang kecil, kakinya yang menawan mengenakan stoking hitam. Rocky sengaja mengarahkan lengannya di pahanya dan merasakan stoking sutra yang licin dan dingin, seluruh tubuhnya memanas, dia sangat tidak ingin melepaskannya. Ketika wajah Dewi memerah dan jantungnya berdebar-debar, dia tiba-tiba melihat seseorang berdiri di gerbang keberangkatan, dia tercengang lalu berkata, "Hah, bukankah itu Talita? Apakah dia juga datang ke kota Gopo?" Rocky juga tercengang, dia langsung menghentikan langkahnya. Barusan dia begitu bersemangat melihat istrinya, sehingga dia lupa mengatakan sesuatu tentang Talita. Jenny juga melihat Talita, dia berkata, "Bagus, penipu ini datang ke kota Gopo lagi." Rocky, katakan yang sebenarnya, di kota Wasa, bukankah kamu sudah bermain-main dengannya? Ibu, jangan asalan bicara. Dewi segera mengeluh. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, Talita pernah menjadi kerabat jauh keluarga Liu, dan Bibi Lisa dibesarkan oleh keluarganya, keduanya seperti ibu dan anak. Ibunya asalan bicara, mana boleh bicara asal-asalan seperti itu di depan umum. Dia terdiam sejenak dan menyuruh Rocky menurunkan dirinya. Rocky menurunkan Dewi dan segera menjelaskan, "Istriku, kali ini aku kembali ke kota Gopo untuk membangun pabrik farmasi, dan aku sedang mencari sebidang lahan untuk membangun basis penanaman jamu Cina." Talita adalah lulusan dari Universitas Pengobatan Tradisional China dan magang di National Medical Center. Dia memiliki banyak pengalaman terhadap penelitian tentang pengobatan tradisional China, jadi dia datang untuk membantu aku. Talita juga melangkah maju dan berkata dengan gelisah, "Dewi, jangan salah paham dulu, aku datang kemari untuk bekerja. Kamu jangan khawatir, aku akan menyewa rumah sendiri dan itu tidak akan mempengaruhi kalian." Dewi menatap Talita dan suasana hatinya menjadi kacau. Dia masih ingat bahwa ketika Talita datang ke kota Gopo untuk pertama kalinya dan melakukan kencan buta dengan Mike, dia mengenakan gaun putih panjang dan memiliki senyum manis, dia seperti wanita polos. Saat itu, keluarganya lebih unggul, dan keluarga Liu merawatnya, seperti bunga di rumah kaca, tanpa beban. Namun kini, Talita justru memperkecil relasi. Wajah cantik malah semakin tirus, di sela-sela alis juga diselimuti lapisan kesedihan. Pasti keluarga Meng bangkrut, Talita juga jadi anak yatim piatu, dampaknya sangat besar terhadapnya. Dewi sangat baik hati, awalnya dia sudah memiliki simpati kepada Talita, dia menghela napas dan berkata, "Talita, kamu datang ke kota Gopo sendirian. Kamu belum begitu familiar dengan kehidupan di kota ini. Terlalu berbahaya bagi seorang gadis sepertimu untuk menyewa rumah di luar, jika kamu tidak keberatan, rumah lama keluarga Liu kami sangat bersih, kamu bisa tinggal di sana." Sekarang Jenny sekeluarga sudah pindah ke sebuah villa, rumah lama keluarga Liu, memiliki 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu, untuk sementara belum disewakan, kebetulan bisa menyuruhnya tinggal. Mata Talita berkedip sejenak, dengan ragu-ragu bertanya, "Apakah benar-benar boleh?" "Kenapa tidak?" Dewi berkata sambil tersenyum, "Terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di luar, aku jadi khawatir." Saat mendengar bahwa Dewi memberikan Talita rumah lamanya untuk ditinggali, Jenny segera berkata, "Apa, mana boleh menyuruh dia tinggal di rumah kita? Aku sudah berencana ingin menjual rumah itu." "Bu,
Tidak apa-apa menyuruh Talita tinggallah di sana sebentar, lagi pula, kamu tidak kekurangan uang. Dewi menasihati, tidak bisa. Jenny menolak, dia masih bersikeras. Talita juga dengan cepat melambaikan tangannya, Dewi, kalau begitu, lebih baik aku menyewa rumah saja, itu tidak akan jadi masalah. Tidak apa-apa. Dewi berkata dan menoleh kepada Jenny lalu berkata lagi, Bu, jangan lupa, bahwa villa yang kita tinggali milik Rocky, bagaimana kalau kita kembali ke rumah lama dan menyuruh Talita tinggal di villa? Kamu ini. Tentu saja, Jenny menolak, dia sudah terbiasa tinggal di villa besar, bagaimana dia bisa tinggal di rumah lama itu? Di bawah ancaman Dewi yang setengah membujuk dan setengah mengancam, Jenny akhirnya dengan enggan setuju untuk membiarkan Talita tinggal di rumah lama itu. Namun, Jenny masih menginginkan satu syarat, yaitu meminta Rocky untuk memberikan uang sewa sebesar 40 juta sebulan, bagaimanapun, dia tidak bisa mengalami kerugian. Dewi tidak berdaya dan menarik Jenny ke samping, Bu, kamu hanya bisa menyewa rumah itu seharga 8 juta saja, harga sewa sebesar 40 juta lebih mahal daripada harga sewa di kota Wasa. Jenny menggigit bibirnya, tidak bisa, kalau begitu aku akan menjualnya. Bab 477. Kita berdua tidur bersama. Rocky menghampiri dan berkata, lupakan saja, aku akan membayar uang sewa 40 juta sebulan, perusahaan akan menanggungnya. 40 juta bukanlah apa-apa, Rocky tidak ingin memperpanjang masalah. Talita datang kemari untuk membantu dirinya mendirikan pabrik farmasi dan tumbuhan jamu. Rocky tidak ingin Talita tinggal sendirian di luar, jika ada sesuatu yang terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebenarnya, dia membawa Talita ke kota Gopo, mempunyai alasan lain juga. Yaitu ibu Talita, Lani, sebelumnya ibunya sering meminta uang dari Talita dan memaksanya menandatangani nota riba. Kemudian, setelah dia diancam oleh Rocky, dia tidak berani mencari kesalahan. Tapi Lisa berpikir, Lani pasti tidak akan menyerah begitu saja, dia pasti akan terus meminta uang kepada putrinya. Jika Rocky pergi, Lani akan datang untuk memaksa Talita. Oleh karena itu, Lisa dan Rocky berdiskusi, atau menyuruhnya meninggalkan kota Wasa, meninggalkan penderitaan dari ibunya, dan datang ke kota Gopo. Sedangkan Lisa, untuk sementara waktu, dia masih tinggal di villa kota Wasa. Rocky juga memerintahkan pria botak dan Rudy untuk menjaga keselamatan Lisa. Dewi berbalik badan dan dengan penuh kasih sayang meraih lengan Talita dan berkata, banyak barang yang harus diperbaiki, kamu pergi ke villa dan tinggal bersama kami selama beberapa hari terlebih dahulu, setelah perbaikan selesai, kamu bisa pindah ke sana. Jenny mengalihkan pandangannya, meskipun dia tidak senang, tapi dia menutup mulutnya, karena dia berpikir bahwa dia dapat meminta sewa yang tinggi sebesar 40 juta sebulan. Talita sangat tersentuh, dia tidak menyangka bahwa Dewi mengabaikan masa lalunya, ketika dia datang ke kota Gopo untuk pertama kalinya, dia bahkan tidak mempedulikan sepupu ini, dia bahkan tidak membawakannya hadiah. Dia sangat terpuruk, dan berkata, Kak Dewi, kamu benar-benar sangat baik. Dewi tersenyum dan berkata, kita semua adalah keluarga, jangan anggap dirimu sebagai orang asing. Selain itu, ketika suamiku di kota Wasa, kamu banyak membantunya di tempat kerja. Apa yang dia katakan sangat sopan, tapi suasana hati Talita sedang kacau. Dewi sangat baik, dia sama sekali belum pernah melihat Dewi dan Rocky. Seiring berjalannya waktu, semuanya berbeda dari sebelumnya. Talita diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan menghilangkan perasaannya kepada Rocky dan berkonsentrasi pada pekerjaannya, dan tidak akan pernah membuat Dewi merasakan sakit hati. Sopir menunggu di luar untuk menjemput Rocky dan rombongannya. Sekarang, perusahaan Arta Cloud milik Dewi sudah membangun reputasi di kota Gopo, dan saat pergi ke sana kemari, ada sopir yang mengantarnya. Setelah berkendara selama lebih dari 1 jam, Mercedes-Benz itu naik ke lereng bukit dan berhenti di gerbang sebuah villa yang megah. Seorang pria tua dengan mengenakan jas putih menunggu dengan hormat di luar pintu. Begitu dia melihat Rocky keluar dari mobil, dia langsung menyambutnya dengan penuh semangat. Tuan Rocky, kamu akhirnya kembali dari kota Wasa. Rocky mengangguk padanya.
Orang tua ini adalah Paman Ali, yang sudah setia menjaga villa dan membantunya mengawasi 2 pot bunga. Dia segera melangkah maju dan bertanya, Paman Ali, bagaimana dengan 2 pot bunga? Ini. Paman Ali ragu-ragu sejenak, menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan menyesal, Tuan Rocky, aku bersalah atas semua ini, 2 pot bunga itu. Apa yang terjadi dengan bunganya? Rocky kaget. Bunga itu adalah semacam bibit ajaib yang akhirnya dia dapatkan. Dia juga menghabiskan banyak uang di villa untuk membeli batu giok dan menyiapkan tempat pengumpulan aura agar bibit ajaib ini tumbuh. Biarkan aku memberitahumu. Dewi melangkah maju dan berkata dengan rasa bersalah, Rocky, 2 pot bunga itu, ibuku mengambilnya dan menjualnya. Apa? Rocky sangat kaget. Bibit ajaib miliknya dijual oleh Jenny. Dia segera menoleh dan memelototi Jenny, di mana kamu menjualnya? Kamu, kenapa kamu begitu galak? Jenny dikejutkan oleh tatapan mata Rocky, lalu berteriak, bukankah itu hanya 2 pot bunga biasa? Aku akan pergi ke pasar bunga besok untuk membeli 2 pot bunga sebagai gantinya. Kamu ingin menggantinya? Rocky berkata dengan murung, apakah kamu tahu bibit apa itu? Jenny sangat tidak peduli dan berkata, bukankah itu hanya bibit mawar? Jika orang-orang tidak buta, mereka tidak akan membelinya. Mawar apa? Itu bukan mawar. Rocky mengepalkan tangannya, dan matanya membesar karena marah. Jika Jenny bukan ibu istrinya, dia sudah duluan memukul wanita tua ini dengan tangannya. Jenny ketakutan dan melangkah mundur karena tubuh Rocky mengeluarkan aura pembunuh. Dia sangat ketakutan sampai badannya berkeringat dingin. Setelah dia bersembunyi di belakang Dewi, dia berteriak, 2 pot bunga biasa, apa yang harus dipermasalahkan? Kamu sudah tinggal di rumahku dengan gratis selama beberapa tahun, uang yang aku keluarkan untukmu jauh lebih banyak daripada bunga sampah ini. Bu, sebenarnya kamu menjualnya kepada siapa? Dewi juga tidak senang, aku sudah katana kepadamu, kamu jangan asal-asalan pegang barang Rocky. Jenny marah dan berkata, aku ibu mertuanya, dia adalah menantu dari keluarga Liu kami, kita adalah keluarga, dan barang-barangnya adalah milik aku. Alasan tidak masuk akal semacam ini, saat Rocky mendengarnya, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, dengan marah dia berteriak, kepada siapa kamu menjual bunga itu? Jenny berkata dengan marah, aku tidak tahu, lagi pula, aku di sini untuk mengumpulkan bonsai. Paman Ali melapor, Tuan Rocky, akulah yang tidak menghentikannya. Ketika Nyonya Jenny pindah ke villa, dia menggali semua bunga di taman dan menjualnya, uang yang dia dapatkan semuanya adalah 10 juta. 10 juta. Rocky tidak bisa berkata-kata. Di taman villanya, tertanam banyak anggrek berharga. Clivia, setidaknya mempunyai harga 400 juta lebih. Jenny takut Rocky akan marah, Jenny segera berlari masuk ke dalam dan menutup pintu untuk merajuk. Benar-benar pembalikan. Menantu ini sebelumnya sering dimarahi olehnya, tidak berani menjawab, sekarang benar-benar berani bertengkar dengan dirinya. Dewi terus meminta maaf, dan Rocky hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata lupakan saja. Kelihatannya Jenny tidak mau mengatakannya, jadi dia hanya bisa meminta Lian untuk memeriksa toko bunga di kota untuk melihat siapa yang telah membeli 2 pot bibit ajaib ini. Berharap bibit yang ada di dalam pot belum digali dan dimusnahkan. Ketika Rocky masuk ke villa, dia melihat ladang sayur, bawang hijau dan bawang putih tumbuh di ladang, dan bau pupuk kandang beterbangan di udara. Kolam ikan villa diubah menjadi kandang bebek, beberapa bebek abu-abu beterbangan di kolam ikan, semua ikan mas yang berharga di kolam itu dimakan sampai tidak tersisa satu pun. Di sisi lain, ada kandang ayam, dan 8 ekor ayam, berkicau, di kandang. Rocky tidak bisa berkata apa-apa. Dia menghabiskan banyak uang untuk meminta seorang tukang kebun mendesain taman, meniru gaya Taman Suzhou, dan diubah menjadi ladang sayur pedesaan oleh Jenny. Rocky bersabar dan berjalan ke kamar dengan kepala berdenyut. Selama ladang sayur ini bisa membuat Jenny menghabiskan energinya dan membuat lebih sedikit urusan, biarkan dia melakukannya. Dewi menarik Talita masuk ke dalam, dan berkata, masih ada beberapa ruangan kosong di villa ini, semuanya digunakan ibuku untuk jadi kandang bebek.
Kamu bisa tidur bersamaku malam ini, kamu bisa pindah saat rumah lama sudah diperbaiki. Terima kasih, Kak Dewi. Talita mengangguk, dia tidak menyangka Dewi menjadi begitu baik. Namun, Rocky yang berdiri di samping hanya bisa tersenyum pahit. Sepanjang perjalanan kembali ke kota Gopo, dia merencanakan bagaimana menikmati malam bersama istrinya. Dia juga menonton beberapa film sains dan pendidikan dan berencana membuka 108 postur pada malam pernikahan. Sekarang kelihatannya rencana untuk menikmati malam ditunda. Bab 478. Pengusaha Esno. Dewi dan Talita masuk ke dalam kamar, dan Rocky hanya bisa tidur di ruang kerja di sebelah kamarnya. Awalnya ada beberapa ruangan kosong, tapi semuanya dirusak oleh Jenny. Dia membeli 10 ton pakan ayam dan bebek, dan semua ruangan kosong terisi penuh dengan pakan, ada bau pupuk dan pakan di dalam ruangan, tempat ini benar-benar tidak layak untuk ditinggali. Setelah Rocky masuk ke dalam ruangan, dia menelepon Lian dan memerintahkannya untuk segera menyelidiki pedagang bunga di kota untuk melihat siapa yang telah membeli bibit ajaibnya. Dengan segera, Lian menelepon kembali dan melapor kepadanya. Ternyata Jenny menemukan toko bunga dan menjual semua bunga di taman kepadanya. 2 pot bibit ajaib itu kebetulan ada di antara semua itu. Dan penjual bunga ini menjual bibit ajaib ini kepada seseorang bernama Esno. Rocky mengerutkan kening dan bertanya, siapa Esno? Dia adalah pemilik pabrik farmasi di kota Gopo. Lian segera bertanya, apakah kamu ingin aku menghubunginya dan membeli kembali 2 pot bungamu? Iya, tidak peduli berapa harganya, aku akan membeli 2 pot bunga ini secara utuh. Rocky tidak peduli dengan uang, 2 bibit ajaibnya mempunyai harga yang tidak ternilai. Tidak lama kemudian, Lian menelepon kembali. Kali ini, dia sedikit sedih dan berkata dengan wajah sedih. Tuan Rocky, aku sudah mencoba melobinya, aku bahkan bersedia menghabiskan uang 10 miliar untuk itu, tetapi Esno tidak menjualnya, dan aku ingin pergi ke pabrik farmasinya untuk menegosiasikan harga. Dia bahkan tidak mempedulikannya, jadi dia menutup telepon dan tidak mengangkat teleponku lagi. Rocky mengerutkan kening. Apakah Esno ini mengenali 2 bibit ajaib ini? Jika tidak, bagaimana mungkin bisa acuh tak acuh saat dihadapkan dengan sejumlah besar uang? Lian berkata dengan murung, Tuan Rocky, aku tidak bisa menangani masalah ini, aku akan mencari seseorang untuk menghubungi Esno. Lupakan, aku sendiri yang akan pergi ke pabrik farmasinya. Rocky berkata. Jika Esno adalah seorang kultivator, maka jangankan uang 10 miliar, bahkan jika Lian mengeluarkan uang 100 miliar, kemungkinan Esno tidak akan menjualnya. Bagi para kultivator yang terpenting bukanlah uang, tetapi sesuatu yang dapat meningkatkan kultivasi. Jika bisa meningkatkan kultivasi, maka akan dapat memperpanjang hidup, dan mereka yang sudah mencapai tingkat puncak bisa hidup ribuan tahun. Rocky meminta Lian untuk mencari tahu keadaan di pabrik farmasi Esno. Kota Gopo tidak memiliki pabrik farmasi besar tipe pilar, sehingga tidak ada pabrik farmasi yang layak. Perusahaan pusat pabrik farmasi ini ada di kota Wasa, yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun, namun, dalam beberapa tahun terakhir, ketika ayah Esno pensiun dan membawa putranya, Esno, ke tangannya, pabrik farmasi secara bertahap kehilangan pendapatan. Hingga saat ini, perusahaan farmasi dalam kondisi menurun dan banyak terlilit hutang. Sore hari itu, Rocky pergi ke pabrik farmasi milik Esno. Lian menghubungi Esno dan membuat janji untuk bertemu di kantor pabrik farmasi pada sore hari. Lokasi pabrik farmasi milik Esno berada di pinggiran kota, hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk sampai ke sana. Mobil Rocky langsung masuk ke pabrik farmasi, melihat keadaan di sekitar. Hanya ada sedikit pekerja di bendungan di pabrik farmasi, gerbang besinya sudah berkarat, seekor anjing terbaring di dekat pintu tanpa daya, kelihatannya pabrik ini akan ditutup. Rocky memarkir mobilnya di depan gedung perkantoran lantai 5 dan turun untuk masuk ke dalam kantor. Gedung kantor direktur pabrik ada di lantai 4, Rocky membuka pintu dan mengerutkan kening. Meskipun pabrik farmasi ini sangat terpencil, dekorasi kantornya sangat mewah. Dalam kantor sangat luas, ada karpet wall warna merah tua,
semua meja dan kursi terbuat dari batang mahoni, dan ada beberapa lukisan terkenal di dinding yang masing-masing bernilai miliaran rupiah. Di atas sofa kulit Italia berwarna hitam, seorang pria gemuk dengan perut buncit sedang duduk dengan pakaian terbuka dan matanya tertutup. Dia sedang menggendong seorang wanita yang mempesona dengan pakaian yang berantakan. Tangan kirinya yang gemuk, masuk ke dalam bawah rok wanita itu, sedang meraba-raba. Wanita yang mempesona itu tertawa dan gemetar, memutar tubuhnya tanpa henti, lalu berkata, "Kak Esno, bisakah kamu menebak di mana itu?" Pria gendut itu begitu bersemangat hingga wajahnya memerah dan meneteskan air liur. Dia berkata, "Sayangku, aku ingin menyentuh seluruh tubuhmu." Pasangan pria dan wanita ini bermain dengan semangat sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa Rocky masuk ke dalam. Rocky terbatuk dan mengingatkan mereka berdua untuk memperhatikan. Mendengar suara batuk, pria gemuk itu membuka penutup matanya dan berteriak dengan marah, "Siapa? Bagaimana kamu bisa masuk sesuka hati?" Wanita mempesona itu mengangkat matanya dan menatap Rocky. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia menelan air liurnya. Pria ini tinggi dan tampan, meskipun hanya memakai kaos biasa, bentuk tubuh di balik bajunya sudah bisa dibayangkan, lengannya berisi, dan sekilas dia punya kekuatan. Rocky memandang pria gendut itu dan berkata, "Kamu Direktur Esno bukan? Aku sudah membuat janji denganmu pada sore hari untuk membicarakan masalah pot bunga." "Oh, ternyata kamu." Pria gendut itu melihat dari atas sampai bawah pada Rocky dan berkata, "Kemarilah dan bicarakan." Selesai berbicara, dia menepuk lagi pinggang wanita yang mempesona itu, dan memerintah, "Freska, bawakan air kemari." Wanita itu segera menjawab, memutar pinggangnya dan berjalan ke arah pintu. Saat berjalan melewati Rocky, dia menggosok matanya dengan tidak sengaja, dan melemparkan pandangannya. Di dalam hati, Rocky juga merasa aneh, wanita ini tampaknya sekretaris Esno, tidak menyangka menjadi begitu berani, di depan Esno merayu dirinya. Apakah sekretaris wanita itu punya moral? Namun, meskipun Freska seorang wanita cantik, tidak hanya terlihat mempesona, tetapi juga memiliki tubuh yang seksi, terutama gaun kasa hitam dada rendah, yang sedikit memperlihatkan dadanya, tetapi apakah itu kecantikan atau bentuk tubuh, dibandingkan dengan sekretaris dirinya, itu masih jauh dari baik. Jika ingin mengatakan sepasang senjata fana, sekretarisnya adalah satu-satunya. Rocky bertanya, "Direktur Esno, 2 bunga dalam pot ini awalnya milikku, tetapi ibu mertuaku secara tidak sengaja menjualnya karena kesalahan. 2 pot bunga ini sangat penting bagiku. Aku ingin membelinya kembali, kamu ingin menjualnya dengan harga berapa?" Esno berjalan menuju ke belakang meja bos, sepasang matanya menatap Rocky, dan berkata, "2 bunga dalam pot ini adalah sesuatu yang ingin aku beli. Tapi aku juga menyukainya, jadi aku tidak akan menjualnya." Rocky tersenyum. Dia tahu bahwa Esno sedang menggantungkan nafsunya. Pabrik farmasi milik Esno membutuhkan uang sebanyak 120 miliar, jika Esno benar-benar tidak ingin menjual, dia tidak akan setuju untuk bernegosiasi. Pengusaha menginginkan lebih banyak uang. Rocky melangkah maju, menarik kursi dan duduk, dia berkata sambil tersenyum, "Direktur Esno, dari dulu, tidak ada bisnis yang tidak bisa dinegosiasikan, tolong beri aku harga." Sepasang mata Esno melirik ke arah Rocky, dia menyeringai. Dia sudah bertanya tentang detail Rocky. Seorang menantu yang tidak berguna. Namun, istrinya adalah wanita yang kuat di kota-kota Gopo, dia menjalankan perusahaan konstruksi dengan total aset 20 miliar, selain itu, ayah mertuanya menjalankan toko barang antik, yang tidak mungkin akan kekurangan uang. Adapun ibu mertuanya, Jenny, tinggal di villa termahal di kota. Untuk domba gemuk ini, Esno sudah selesai menggiling pisaunya, menunggu Rocky disembelih. Dia berpura-pura malu, pura-pura berpikir sejenak, menghela nafas dan berkata, "Awalnya aku juga pecinta bunga, dan aku punya cinta yang unik untuk 2 pot bunga ini, namun kamu bersikeras ingin membelinya, karena ingin mengambil mereka kembali, begini saja, kamu keluarkan uang 100 miliar, aku akan memberikannya kepadamu." "Baik." Rocky tidak mengubah wajahnya dan langsung setuju. Esno menatap Rocky dan terkejut.
Sampah ini. Dia langsung setuju dengan bersemangat. Dia ingin naik ke tawaran tinggi, awalnya berpikir bahwa Rocky pasti akan menurunkan harga, setidaknya setengah. Rocky melihat jam di dinding dan berkata dengan tenang, tolong keluarkan bunganya, uang 100 miliarnya akan ditransfer dalam 5 menit. Sekarang, Esno sedang tidak tenang. Dia juga berencana untuk memukul Rocky, harga dirinya hanya 20 miliar, dan harga penawarannya adalah 100 miliar, yang merupakan harga yang sangat tinggi. Tapi bocah ini, tiba-tiba setuju. Karena kelihayan pengusaha, Esno langsung merasa bahwa bisnis itu menguntungkan. Dia tidak segera menjawab Rocky, dia mengetukkan jarinya ke meja dan berkata sambil tersenyum palsu, Tuan Rocky, 100 miliar hanyalah harga satu pot bunga, jika kamu ingin membeli 2 pot bunga, kamu harus menambahkan uang sebanyak 100 miliar lagi. Bab 478. Pengusaha Esno. Dewi dan Talita masuk ke dalam kamar, dan Rocky hanya bisa tidur di ruang kerja di sebelah kamarnya. Awalnya ada beberapa ruangan kosong, tapi semuanya dirusak oleh Jenny. Dia membeli 10 ton pakan ayam dan bebek, dan semua ruangan kosong terisi penuh dengan pakan, ada bau pupuk dan pakan di dalam ruangan, tempat ini benar-benar tidak layak untuk ditinggali. Setelah Rocky masuk ke dalam ruangan, dia menelepon Lian dan memerintahkannya untuk segera menyelidiki pedagang bunga di kota untuk melihat siapa yang telah membeli bibit ajaibnya. Dengan segera, Lian menelepon kembali dan melapor kepadanya. Ternyata Jenny menemukan toko bunga dan menjual semua bunga di taman kepadanya, 2 pot bibit ajaib itu kebetulan ada di antara semua itu. Dan penjual bunga ini menjual bibit ajaib ini kepada seseorang bernama Esno. Rocky mengerutkan kening dan bertanya, siapa Esno? Dia adalah pemilik pabrik farmasi di kota Gopo. Lian segera bertanya, apakah kamu ingin aku menghubunginya dan membeli kembali 2 pot bungamu? Iya, tidak peduli berapa harganya, aku akan membeli 2 pot bunga ini secara utuh. Rocky tidak peduli dengan uang, 2 bibit ajaibnya mempunyai harga yang tidak ternilai. Tidak lama kemudian, Lian menelepon kembali. Kali ini, dia sedikit sedih dan berkata dengan wajah sedih. Tuan Rocky, aku sudah mencoba melobinya, aku bahkan bersedia menghabiskan uang 10 miliar untuk itu, tetapi Esno tidak menjualnya, dan aku ingin pergi ke pabrik farmasinya untuk menegosiasikan harga. Dia bahkan tidak mempedulikannya, jadi dia menutup telepon dan tidak mengangkat teleponku lagi. Rocky mengerutkan kening. Apakah Esno ini mengenali 2 bibit ajaib ini? Jika tidak, bagaimana mungkin bisa acuh tak acuh saat dihadapkan dengan sejumlah besar uang? Lian berkata dengan murung, Tuan Rocky, aku tidak bisa menangani masalah ini, aku akan mencari seseorang untuk menghubungi Esno. Lupakan, aku sendiri yang akan pergi ke pabrik farmasinya. Rocky berkata. Jika Esno adalah seorang kultivator, maka jangankan uang 10 miliar, bahkan jika Lian mengeluarkan uang 100 miliar, kemungkinan Esno tidak akan menjualnya. Bagi para kultivator yang terpenting bukanlah uang, tetapi sesuatu yang dapat meningkatkan kultivasi. Jika bisa meningkatkan kultivasi, maka akan dapat memperpanjang hidup, dan mereka yang sudah mencapai tingkat puncak bisa hidup ribuan tahun. Rocky meminta Lian untuk mencari tahu keadaan di pabrik farmasi Esno. Kota Gopo tidak memiliki pabrik farmasi besar tipe pilar, sehingga tidak ada pabrik farmasi yang layak. Perusahaan pusat pabrik farmasi ini ada di kota Wasa, yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun, namun, dalam beberapa tahun terakhir, ketika ayah Esno pensiun dan membawa putranya, Esno, ke tangannya, pabrik farmasi secara bertahap kehilangan pendapatan. Hingga saat ini, perusahaan farmasi dalam kondisi menurun dan banyak terlilit hutang. Sore hari itu, Rocky pergi ke pabrik farmasi milik Esno. Lian menghubungi Esno dan membuat janji untuk bertemu di kantor pabrik farmasi pada sore hari. Lokasi pabrik farmasi milik Esno berada di pinggiran kota, hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk sampai ke sana. Mobil Rocky langsung masuk ke pabrik farmasi, melihat keadaan di sekitar. Hanya ada sedikit pekerja di bendungan di pabrik farmasi, gerbang besinya sudah berkarat, seekor anjing terbaring di dekat pintu tanpa daya, kelihatannya pabrik ini akan ditutup.
Rocky memarkir mobilnya di depan gedung perkantoran lantai 5 dan turun untuk masuk ke dalam kantor. Gedung kantor direktur pabrik ada di lantai 4, Rocky membuka pintu dan mengerutkan kening. Meskipun pabrik farmasi ini sangat terpencil, dekorasi kantornya sangat mewah. Dalam kantor sangat luas, ada karpet wall warna merah tua, semua meja dan kursi terbuat dari batang mahoni, dan ada beberapa lukisan terkenal di dinding yang masing-masing bernilai miliaran rupiah. Di atas sofa kulit Italia berwarna hitam, seorang pria gemuk dengan perut buncit sedang duduk dengan pakaian terbuka dan matanya tertutup, dia sedang menggendong seorang wanita yang mempesona dengan pakaian yang berantakan. Tangan kirinya yang gemuk, masuk ke dalam bawah rok wanita itu, sedang meraba-raba. Wanita yang mempesona itu tertawa dan gemetar, memutar tubuhnya tanpa henti, lalu berkata, "Kak Esno, bisakah kamu menebak di mana itu?" Pria gendut itu begitu bersemangat hingga wajahnya memerah dan meneteskan air liur, dia berkata, "Sayangku, aku ingin menyentuh seluruh tubuhmu." Pasangan pria dan wanita ini bermain dengan semangat sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa Rocky masuk ke dalam. Rocky terbatuk dan mengingatkan mereka berdua untuk memperhatikan. Mendengar suara batuk, pria gemuk itu membuka penutup matanya dan berteriak dengan marah, "Siapa, bagaimana kamu bisa masuk sesuka hati?" Wanita mempesona itu mengangkat matanya dan menatap Rocky, tiba-tiba, matanya berbinar dan dia menelan air liurnya. Pria ini tinggi dan tampan, meskipun hanya memakai kaos biasa, bentuk tubuh di balik bajunya sudah bisa dibayangkan, lengannya berisi, dan sekilas dia punya kekuatan. Rocky memandang pria gendut itu dan berkata, "Kamu Direktur Esno bukan? Aku sudah membuat janji denganmu pada sore hari untuk membicarakan masalah pot bunga." "Oh, ternyata kamu." Pria gendut itu melihat dari atas sampai bawah pada Rocky dan berkata, "Kemarilah dan bicarakan." Selesai berbicara, dia menepuk lagi pinggang wanita yang mempesona itu, dan memerintah, "Freska, bawakan air kemari." Wanita itu segera menjawab, memutar pinggangnya dan berjalan ke arah pintu. Saat berjalan melewati Rocky, dia menggosok matanya dengan tidak sengaja, dan melemparkan pandangannya. Di dalam hati, Rocky juga merasa aneh, wanita ini tampaknya sekretaris Esno, tidak menyangka menjadi begitu berani, di depan Esno merayu dirinya. Apakah sekretaris wanita itu punya moral? Namun, meskipun Freska seorang wanita cantik, tidak hanya terlihat mempesona, tetapi juga memiliki tubuh yang seksi, terutama gaun kasa hitam dada rendah, yang sedikit memperlihatkan dadanya, tetapi apakah itu kecantikan atau bentuk tubuh, dibandingkan dengan sekretaris dirinya, itu masih jauh dari baik. Jika ingin mengatakan sepasang, senjata fana, sekretarisnya adalah satu-satunya. Rocky bertanya, "Direktur Esno, 2 bunga dalam pot ini awalnya milikku, tetapi ibu mertuaku secara tidak sengaja menjualnya karena kesalahan. 2 pot bunga ini sangat penting bagiku, aku ingin membelinya kembali, kamu ingin menjualnya dengan harga berapa?" Esno berjalan menuju ke belakang meja bos, sepasang matanya menatap Rocky, dan berkata, "2 bunga dalam pot ini adalah sesuatu yang ingin aku beli. Tapi aku juga menyukainya, jadi aku tidak akan menjualnya." Rocky tersenyum. Dia tahu bahwa Esno sedang menggantungkan nafsunya. Pabrik farmasi milik Esno membutuhkan uang sebanyak 120 miliar, jika Esno benar-benar tidak ingin menjual, dia tidak akan setuju untuk bernegosiasi. Pengusaha menginginkan lebih banyak uang. Rocky melangkah maju, menarik kursi dan duduk, dia berkata sambil tersenyum, "Direktur Esno, dari dulu, tidak ada bisnis yang tidak bisa dinegosiasikan, tolong beri aku harga." Sepasang mata Esno melirik ke arah Rocky, dia menyeringai. Dia sudah bertanya tentang detail Rocky. Seorang menantu yang tidak berguna. Namun, istrinya adalah wanita yang kuat di kota-kota Gopo, dia menjalankan perusahaan konstruksi dengan total aset 20 miliar, selain itu, ayah mertuanya menjalankan toko barang antik, yang tidak mungkin akan kekurangan uang. Adapun ibu mertuanya, Jenny, tinggal di villa termahal di kota. Untuk domba gemuk ini, Esno sudah selesai menggiling pisaunya, menunggu Rocky disembelih. Dia berpura-pura malu,
Pura-pura berpikir sejenak, menghela nafas dan berkata, awalnya aku juga pecinta bunga, dan aku punya cinta yang unik untuk 2 pot bunga ini, namun kamu bersikeras ingin membelinya, karena ingin mengambil mereka kembali, begini saja, kamu keluarkan uang 100 miliar, aku akan memberikannya kepadamu. Baik. Rocky tidak mengubah wajahnya dan langsung setuju. Esno menatap Rocky dan terkejut. Sampah ini. Dia langsung setuju dengan bersemangat. Dia ingin naik ke tawaran tinggi, awalnya berpikir bahwa Rocky pasti akan menurunkan harga, setidaknya setengah. Rocky melihat jam di dinding dan berkata dengan tenang, tolong keluarkan bunganya, uang 100 miliarnya akan ditransfer dalam 5 menit. Sekarang, Esno sedang tidak tenang. Dia juga berencana untuk memukul Rocky, harga dirinya hanya 20 miliar, dan harga penawarannya adalah 100 miliar, yang merupakan harga yang sangat tinggi. Tapi bocah ini, tiba-tiba setuju. Karena kelihayan pengusaha, Esno langsung merasa bahwa bisnis itu menguntungkan. Dia tidak segera menjawab Rocky, dia mengetukkan jarinya ke meja dan berkata sambil tersenyum palsu, Tuan Rocky, 100 miliar hanyalah harga 1 pot bunga, jika kamu ingin membeli 2 pot bunga, kamu harus menambahkan uang sebanyak 100 miliar lagi. Bab 479. Harga selangit. Rocky tertegun, tapi kemudian dia berkata dengan tenang, 200 miliar kan, tidak masalah, kamu keluarkan dulu bunganya, aku ingin lihat apakah masih utuh atau tidak. Tentu saja tidak ada yang rusak. Esno berkata, tapi hatinya berdebar kencang, dia sangat terkejut. Ketika dia memindahkan kedua pot bunga ini kemari, dia sama sekali tidak menghabiskan banyak uang. Orang yang mendekorasi kantornya lah yang membeli beberapa bunga dan tanaman yang berharga, kemudian dekorator itu mengirimkan 2 pot bunga kemari. Tapi tidak disangka, bahwa 2 pot bunga yang tidak dikenalinya ini, bisa dijual seharga 200 miliar. Bahkan anggrek langka pun, tidak mungkin dijual dengan harga segini. Di dalam benak Esno, segera mengeluarkan beberapa ide. Apakah ada hal lain di dalam bunga ini? Ataukah di dalam pot bunga terkubur barang yang sangat berharga? Sejenak, semakin dia melihat wajah Rocky yang tenang, semakin dia merasa aneh. Rocky berdiri dan berkata, Tuan Esno, keluarkan bunganya. Tunggu sebentar. Esno tiba-tiba berkata, Tuan Rocky, 200 miliar ini, aku hanya menjual 2 potnya saja, jika kamu ingin membeli bibit yang ada di dalam pot, sepertinya tidak bisa. Rocky mengerutkan kening. Dia menatap Esno, dan melihat Esno dengan menyeringai dan tatapan matanya seolah-olah sedang menghitung. Barusan dia dengan senang langsung menyetujuinya, dia tidak ingin terlalu bermasalah, bagaimanapun, 200 miliar bukanlah apa-apa baginya. Namun, sikap Esno membuat Rocky tidak senang. Jika ingin memperlakukan dirinya seperti orang bodoh, wajah yang bersih ini, akan benar-benar jelek. Rocky berkata dengan murung, Esno, kamu sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk 2 pot bunga ini, aku memberimu uang 200 miliar, yang cukup untuk membeli gedung perkantoranmu, aku menyarankanmu untuk mengambilnya secepatnya, jangan serakah. Haha, Rocky, apakah kamu mengancamku? Esno mencibir dan berkata tanpa rasa takut, keluarga Sunku tidak membutuhkan uang ini, jika kamu tidak ingin membelinya, lebih baik kamu pergi saja, atau aku akan menghancurkan pot bunganya ketika aku pulang. Rocky berkata dengan murung, jika ada kerusakan pada pot bunga ini, aku akan memberimu pelajaran. Sialan, beraninya kamu mengancamku. Esno segera menepuk meja dan dengan marah berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu menantu sampah di keluarga Liu bukan? Aku katana kepadamu, sekarang pot bunga itu ada di tanganku, terserah aku mau kasih harga berapa. 400 miliar, atau aku akan segera menghancurkannya. Rocky menatap Esno dan merasa lucu. Jika dia ingin mendapatkan 2 pot bunga ini, dia punya banyak cara. Sekarang dia datang untuk mencari Esno, karena dia tidak ingin bermasalah. Rocky mengangkat bahu, berbalik badan dan berjalan ke arah pintu, kalau begitu kamu sembunyikan 2 pot bunga ini dengan benar, aku tidak akan membelinya. Esno tertegun dan dengan cepat berkata, 200 miliar bagaimana? Maaf, aku sudah berubah pikiran.
Rocky tidak menoleh lagi, dia berjalan menuju keluar. Awalnya, Esno mengira Rocky hanya berpura-pura hanya untuk menurunkan harga, tapi dia tidak menyangka Rocky akan keluar dari kantor dan berjalan menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Dia sangat panik. 200 miliar hilang begitu saja. Esno mengejarnya dan berteriak, "Tuan Rocky, kita bisa membicarakannya lagi, bagaimana kalau 160 miliar?" Rocky tidak mempedulikannya dan terus menuruni tangga. Esno yang ada di belakangnya, mengejarnya dengan terengah-engah. 100 miliar, kamu memberiku 100 miliar, dan aku akan segera memindahkan bunganya ke rumahmu. Bagaimana kalau 80 miliar? Tuan Rocky, kamu pikir-pikir lagi. 60 miliar, tidak bisa kurang lagi. Esno yang ada di belakangnya terus berteriak, Rocky masih tidak menghiraukannya. Daripada memberikan uang kepada orang-orang seperti itu, lebih baik dia menyumbangkannya. Dia punya banyak cara untuk mendapatkan 2 pot bunga ini kembali. Melihat Rocky bersikeras untuk tidak membeli, Esno sangat panik, dia sangat menyesal. Jika dari awal tahu akan seperti ini, lebih baik dia menjualnya dengan harga 200 miliar daripada meminta harga selangit. 200 miliar. Akhirnya, Esno menyusul Rocky dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Rocky, 20 miliar, aku hanya butuh 20 miliar, semua bisnis bisa dibicarakan." Rocky menatap Esno dan berkata dengan murung, "Aku sudah memberimu kesempatan, sekarang aku tidak akan memberimu uang sedikit pun." "Kamu." Esno terdiam, wajahnya segera berubah, dan berteriak, "Kamu mempermainkan aku ya?" Rocky berkata dengan murung, "Jika aku mempermainkanmu, memangnya kenapa? Ini satu-satunya cara untuk mengakhiri keserakahan. Sialan. Jangan mengira tempatku ini adalah tempat yang bisa kamu datangi dan pergi sesuka hatimu." Esno berteriak, "Jika kamu tidak menyerahkan uang 200 miliar hari ini, jangan berharap kamu bisa pergi dari sini." Selesai berbicara, dia memanggil penjaga keamanan pabrik farmasi. Belasan penjaga keamanan berlari dan berdiri di depan Rocky. Rocky tersenyum tenang, dia membungkuk untuk mengambil sehelai daun di atas tanah. Esno segera mundur ketakutan beberapa langkah, dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Rocky mengabaikan, dengan santai menekan ke dinding, berbalik badan untuk berjalan menuju gerbang. "Bocah ini!" Esno marah dan langsung berteriak kepada penjaga keamanan untuk menghentikannya. Pabrik farmasinya hampir tutup, dan para penagih hutang memburu hutang kemana-mana, dia harus membuat Rocky mengeluarkan uangnya. Penjaga keamanan pabrik farmasinya bukanlah orang-orang penakut, mereka adalah gangster, jangan berharap bocah ini pergi begitu saja. Tapi setelah Esno memberi perintah, semua penjaga keamanan di depannya tidak bergerak. Esno marah dan berteriak, "Kalian tuli ya? Aku memerintahkan kalian untuk menghentikannya." Seorang penjaga keamanan bergetar dan berkata, Tuan Esno, lihat ke dinding. Ada apa di dinding?" Esno dengan marah menoleh dan tertegun, kemudian keringat dingin mengucur di punggungnya. Melihat daun tertanam di dinding bata yang keras. Itu adalah daun yang baru saja diambil oleh Rocky. Daun ginkgo sudah benar-benar kering dan rapuh, namun daun yang mati ini benar-benar tertanam di dinding bata, dan sama sekali tidak hancur, sama seperti fosil. Dan dinding bata tersebut benar-benar tidak memiliki retakan apa-apa, dan hanya ada daun mati. Hembusan angin bertiup. Dinding tersebut tiba-tiba runtuh, menimbulkan debu berwarna merah. Separuh dinding bata langsung berubah menjadi abu. Tanah dipenuhi dengan abu, dan daun mati yang tertancap di dinding tersebut masih utuh. Wajah Esno berubah, menatap abu di tanah, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan seluruh tubuhnya gemetaran. Menancapkan daun yang rapuh ini ke dinding bata dengan mudah, kemampuan ini sangat menakutkan. Jika barusan, Rocky menekan dirinya, bukankah seluruh kerangkanya akan hancur berkeping-keping? Seorang penjaga keamanan berkata dengan ketakutan, Tuan Esno, apakah masih ingin mengejarnya?" "Kejar." Esno menendangnya hingga dia terbang, mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak menyangka bocah ini punya kemampuan. Bagaimanapun, pot bunga ada di tangan aku tidak takut, dia pasti akan datang dan memohon kepadaku."
Dari kemampuan Rocky, dia sudah melihat bahwa dua bunga dalam pot ini sangat penting bagi Rocky. Dirinya harus menyembunyikan bunganya dengan benar, berapapun harganya, dia harus menjualnya daripada tidak sama sekali. Bab 480. Istrimu pergi ke pabrik farmasi. Rocky keluar dari pabrik dan segera menelepon Lian. Apun caranya, besok aku ingin melihat dua pot bunga ini berada di depan vilaku. Baik. Lian segera menyetujui, mendengar nada bicara Rocky yang tidak senang, Lian dengan cepat berkata, Tuan Rocky, apakah kamu ingin membereskan Esno ini, seperti membuat pabrik farmasinya tutup, atau membuatnya menjadi lumpuh? Untuk menutup pabrik farmasinya, Lian memiliki banyak cara dan sama sekali tidak mempedulikannya. Rocky menggelengkan kepalanya, tidak perlu, lakukan hal-hal yang biasa saja sudah cukup. Untuk menghadapi Esno, meskipun itu hanya masalah perkataannya, tapi Rocky tidak ingin membuat masalah ini menjadi besar. Dia baru saja kembali dari kota Wasa dan memiliki banyak urusan yang harus dilakukan, dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk bajingan seperti ini. Setelah Rocky selesai menelpon, dia masuk ke dalam mobil dan pergi ke villa, dia mengelus pelipisnya. Sekarang Talita tinggal di dalam rumah dan tidur satu ranjang bersama istrinya. Sebelumnya, dia bisa bercinta dengan istrinya, tapi sekarang kedua wanita itu selalu bersama sepanjang waktu, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun. Kurang dari 1 jam, Rocky menerima telepon dari Lian. Cepat sekali. Tidak, Tuan Rocky. Nada suara Lian seperti kebingungan, baru saja istrimu dengan seorang wanita muda memasuki pabrik farmasi melalui pintu belakang. Apa? Istriku pergi ke pabrik farmasi. Rocky mengerutkan kening. Wanita muda, bersama istrinya, kemungkinan adalah Talita. Apa yang dilakukan istri dan Talita di pabrik farmasi? Lian berkata dengan tergesa-gesa, tolong Tuan Rocky jangan khawatir, aku sudah mengirim pengawal untuk melindungi keselamatan mereka. Rocky mengerutkan kening, apakah istrinya dan Talita diam-diam pergi ke pabrik farmasi untuk mengambil dua pot bunga ini? Esno bukanlah orang baik. Dia segera berkata, cepat selidiki dan serahkan kamera pemantau kepadaku, aku ingin tahu apa yang terjadi setelah mereka memasuki pabrik farmasi. Baik. Lian tidak berani mengabaikannya, jadi dia langsung pergi ke pusat kamera pemantau. 5 menit kemudian, Rocky melihat video di ponselnya. Benar saja, begitu dirinya keluar dari pabrik farmasi, istrinya dan Talita muncul di pintu belakang pabrik farmasi dan langsung pergi ke kantor Esno. Mereka berdiri di depan kantor dan melihat sekeliling. Sambil melihat Talita berkata, Kak Dewi, apakah benar ini tempat yang dikatakan oleh Paman? Tidak mungkin salah, aku meminta ayahku untuk membantuku mencari tahu, teman ayahku mengatakan bahwa orang yang membeli dua pot bunga Rocky adalah Esno. Dewi mengerutkan kening, menghela nafas dan berkata, ibuku benar-benar sudah kelewatan, aku berharap aku bisa mendapatkan dua pot bunga itu kembali. Talita menenangkannya, tidak apa-apa, berapa harga dua pot bunga itu, beri saja dia uang sebanyak 200 juta, dia pasti akan menjualnya. Dewi mengangguk dan berkata, dua pot bunga ini sangat penting bagi Rocky, aku harus mendapatkannya kembali. Pintu kantor terbuka dan mereka berdua masuk ke dalam. Tayangan kamera pengintai, dialihkan ke dalam kantor. Setelah naik ke atas, Esno masih marah, menepuk mejanya dengan marah, tapi setelah kedua gadis itu masuk, dia segera mengubah wajahnya dengan senyuman palsu. Ketika dia melihat kedua gadis itu, Esno terus menatapnya, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Dewi dengan sopan mengucapkan beberapa patah kata, menunjukkan identitasnya, dan kemudian mengatakan niat untuk membeli bunga. Begini. Esno berjalan keluar dari balik mejanya dan mendatangi kedua gadis itu, dia terus menatapnya, namun, aku suka dua bunga dalam pot ini, dan aku tidak berniat menjualnya. Mendengar hal ini, Talita langsung memohon, Tuan Esno, dua bunga dalam pot ini dijual secara tidak sengaja, tolong kamu buka harga untuk bunga ini, kami sangat ingin membelinya. Duh, dua wanita cantik ini memohon padaku, aku tidak akan menolak. Esno berkata, dia bahkan meraih tangan Talita dan mengelusnya dengan kipas, dia menyentuhnya dan berkata, sebenarnya,
bunga ini bisa diberikan kepada kalian, dan tidak perlu membayarnya. Selama kalian ingin bermain permainan denganku, aku akan segera memberikan bunga ini kepada kalian. Dari awal dia bernafsu dan kehilangan jiwanya ketika dia melihat dua wanita cantik ini. Terlebih lagi, baru saja Esno diperlakukan buruk oleh Rocky, dan dia sangat marah, dia ingin melampiaskan amarahnya. Talita tersipu dan ingin menarik tangannya kembali, tapi Esno menahannya. Pada saat ini, Dewi, dengan wajah murung, menyingkirkan tangan Esno, menarik Talita ke belakangnya, dan berkata dengan suara murung, "Tuan Esno, kami datang kemari untuk membeli bunga, tolong jangan main kekerasan." Esno memandang Dewi dan berkata dengan senyum murung, "Dua bunga dalam pot ini sangat penting bagi kalian, bukan? Aku tidak butuh uang, tapi wanita cantik, jika kalian menginginkan dua pot bunga ini, kamu harus bermain dengan aku, atau dia bermain dengan aku, atau kalian berdua bermain dengan aku." Tidak tahu malu. Dewi menyela dan segera menarik Talita, "Ayo kita pergi. Kalian ingin pergi, buka pakaian kalian sebelum pergi." Esno sangat bernafsu sehingga dia bergegas dari belakang. Talita berjalan dari belakang, Esno melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan merobek pakaiannya. "Ah! Kak Dewi, bantu aku!" Talita menjerit, dia sangat ketakutan dan berjuang mati-matian. Dewi marah dan cemas, dan berlari ke depan untuk menarik Talita. Hus! Rok Talita ditarik keluar dari lubang besar, memperlihatkan paha putih lembut seperti akar teratai. Sangat putih, sangat indah. Air liur Esno ingin mengalir keluar, dan telapak tangannya yang besar menyentuh kakinya. Saat ini, Dewi sangat panik, dan dengan keras menendang kedua kaki Esno. "Aduh!" Esno segera berteriak, menutupi celananya dan duduk di lantai, wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Dewi dengan cepat menarik Talita, "Cepat, ayo kita lari." Talita sangat kebingungan, menangis dan menutupi rok compang camping dengan tangannya, dan dengan terhuyung-huyung berlari keluar. Esno menggertakkan giginya dan berteriak, "Wanita jalang, ingin membeli bunga, aku akan segera menghancurkan bunganya." Di luar pabrik farmasi, wajah Rocky sangat murung dan niat membunuh keluar dari benaknya. Dia dengan sopan untuk membeli kembali dua pot bunga dengan uang, hanya untuk membuat masalahnya tidak besar. Namun, Esno cari mati sendiri, jangan salahkan dia jika dia bersikap tidak sopan. Dia menelepon Paman Ali, kemudian menelepon Lian dan menyuruhnya mengatur agar orang datang kemari. Esno menutupi celananya, dan setelah beberapa saat, dia bisa bernafas dengan normal, ketika dia mendengar penjaga keamanan melaporkan bahwa kedua wanita itu melarikan diri dari pintu belakang. Dia sangat marah sehingga dia meraih pemberat kertas di mejanya dan menghancurkannya. "Dasar tidak berguna, tidak ada yang berani dengan Rocky, sekarang dua wanita itu tidak bisa kalian tangkap, apa gunanya aku memberi gaji kepada kalian?" Pemberat kertas yang berat terbang. Tepat ketika dia hendak memukul kepala penjaga keamanan, tiba-tiba ada seseorang mengulurkan tangan dari belakang dan dengan mudah menangkap pemberat kertas itu. Seorang lelaki tua keluar dari belakang penjaga keamanan, memegang pemberat kertas di tangannya. Wajah Esno berubah dan dia melihat beberapa orang yang datang dari belakang penjaga keamanan. Siapa kalian?" Ketika dia melihat orang terakhir yang datang ke kantor, Esno tiba-tiba menjadi ketakutan dan berteriak, "Tolong!